Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal, pasal yang ke-25 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia muka marah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Berilah seterumu makan roti, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Renungan hari ini berjudul Bara Api di Atas Kepala Musuh, ditulis oleh Mike Whitmer. Setiap hari Dan dipukuli oleh sipir penjara yang sama. Namun Dan merasa Tuhan Yesus mendorongnya untuk mengasihi sipir itu. Jadi suatu pagi sebelum dipukuli lagi, Dan berkata, "Pak, kalau saya akan bertemu Bapak setiap hari seumur hidup saya harap kita bisa berteman." Sipir itu berkata, "Tidak, kita tidak akan pernah menjadi teman." Akan tetapi Dan bersikeras dan mengulurkan tangannya. Sipir itu membeku. Tubuhnya gemetar, lalu ia menggenggam tangan Dan dan tidak melepaskannya. Air mata mengaliri wajahnya dan berkata, "Dan, namaku Rosok. Aku senang menjadi temanmu." Hari itu sang sipir tidak memukuli Dan, bahkan tidak pernah melakukannya lagi. Kitab suci memberitahu kita, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Gambaran bara api tersebut mungkin mencerminkan ritual bangsa Mesir yang mengharuskan seorang yang bersalah menunjukkan penyesalannya dengan membawa semangkuk bara api panas di atas kepalanya. Demikian pula kebaikan kita akan membuat wajah musuh kita merah padam karena malu, sehingga mungkin saja mereka dibawa kepada pertobatan. Siapa yang Anda anggap sebagai musuh? Adakah seseorang yang tidak Anda sukai? Dan mendapati bahwa kebaikan Kristus berkuasa mengubah hati siapapun, hati musuh dan hatinya sendiri. Kita juga bisa mengalaminya. Sahabat ODB, tindakan murah hati apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menimbun bara api di atas kepala musuh Anda? Lalu bagaimana Anda akan berdoa secara khusus bagi mereka? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu sebab kebaikan-Mu membawa kepada pertobatan dan mengilhamiku untuk rajin berbuat baik kepada musuh-musuhku. Amin.